Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Alif, NIM 2107418. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram PER NCPM dan juga precedence diagram. Ini adalah salah satu dari case based project dari mata kuliah manajemen industri. Jadi PER NCPM tersebut adalah metode dari penjadwalan proyek. Metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek pada awalnya adalah CPM atau Critical Path Method, yang kemudian diikuti dengan PER atau Program Evaluation and Review Technique. Perbedaannya hanya pada persoalan estimasi waktu penyelesaian tiap aktivitas. Untuk CPM, durasi penyelesaian suatu aktivitas didasarkan pada pengalaman masa lalu. Sedangkan untuk PER, durasi penyelesaian suatu aktivitas adalah nilai estimasi atau PER digunakan untuk proyek yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi ini adalah contoh soal yang akan kita selesaikan pada video kali ini. Di sini terdapat tabel aktivitas, yaitu aktivitas A sampai J, lalu aktivitas pendahulu dari aktivitas ini, dan ini adalah durasi dari aktivitas. Pada video ini kita akan menggunakan satuan hari. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan rangkaian aktivitas secara lengkap. Yang ketiga, kita akan menentukan lintasan kritis. Dan yang keempat adalah kita disuruh untuk menganalisa hasil yang diperoleh. Pertama kali kita akan membuatkan diagram per CPM dari tabel ini. Jadi di sini saya sudah membuatkan diagram per CPM lengkap dari aktivitas yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi saya hanya akan menjelaskan dari apa yang perlu dijelaskan untuk diagram ini. Jadi sebelum kita menjelaskan diagram, di bawah ini ada legend, atau kita bisa menyebutnya petunjuk untuk membuat atau merangkai aktivitas-aktivitas dari tabel tadi, aktivitas A sampai J menjadi satu diagram CPM yang utuh. Kita mulai yang dari aktivitas A. Tunggu, saya akan jelaskan legendnya terlebih dahulu. Bulatan pertama ini adalah startnya dari seluruh kegiatan atau dari aktivitas-aktivitas. Lalu ini ES ini adalah earliest start. Earliest start ini adalah waktu di mana aktivitas ini bisa kita mulai paling cepat. Lalu terdapat ID. ID ini adalah identitas atau nama dari kegiatannya. Seperti tabel tadi, aktivitasnya dinamakan atau dikembangkan dengan huruf-huruf A sampai J. Lalu EF ini adalah earliest finish. Earliest finish ini adalah waktu di mana aktivitas tersebut bisa selesai paling lambat. Di bawahnya ada LS. LS ini adalah latest start. Latest start ini adalah waktu paling lama kita memulai dari aktivitas tersebut. Lalu ada durasi. Durasi ini adalah lama waktu pengerjaan suatu aktivitas. Dan LF ini adalah latest finish, yaitu waktu paling lama dari aktivitas tersebut selesai. Lalu di sini juga ada petunjuk pembuatan diagramnya dan apa itu aktivitas kritis. Jadi kita mulai saja dari aktivitas A. Aktivitas A ini tidak memiliki aktivitas pendahulu. Jadi sama dengan B dan C, jadi ini adalah aktivitas sendiri-sendiri yang bisa dilakukan atau dimulai bersama-sama. Lalu untuk durasi aktivitas A ini adalah 8 hari. Jadi kita mulai dengan mengisikan ES-nya atau earliest start-nya dengan 0, yaitu hari ke-0. Jadi aktivitas A ini dimulai pada hari ke-0. Dan untuk mengisi EF-nya, yaitu dengan
ES-nya ditambah dengan durasi. Kalau di aktivitas A ini adalah ES-nya 0, kita tambah dengan durasi. Jadi earliest finish dari aktivitas A ini adalah hari ke-8. Lalu aktivitas B. Untuk aktivitas B ini tidak memiliki aktivitas pendahulu dan durasinya adalah 7 hari. Kita masukkan ke diagram jadi seperti ini. ES-nya 0 ditambah dengan durasi, maka EF-nya akan menjadi hari ke-7. Aktivitas C juga tidak memiliki aktivitas pendahulu dan durasinya adalah 10 hari. Jadi di sini kita isikan ES-nya 0, kita tambah dengan durasi, maka earliest finish-nya menjadi hari ke-10. Ini adalah garis putus-putus ini dinamakan dengan dummy. Ini adalah aktivitas yang sebenarnya tidak ada, tapi kita gambarkan dia ada di dalam diagram per CPM. Lalu berikutnya ada aktivitas D. Nah, untuk aktivitas D ini dia memiliki 3 aktivitas pendahulu, yaitu aktivitas A, B, dan C. Untuk durasinya adalah 25 hari. Jika terdapat 3 EF dari aktivitas pendahulunya, yaitu aktivitas A, B, dan C, maka seperti yang di petunjuk ini, jika kita bergerak forward atau maju dari kiri ke kanan, itu kita memilih EF yang paling besar. Ya, di sini EF yang paling besar adalah EF-nya aktivitas C, itu pada hari ke-10. Sedangkan B hanya hari ke-7 dan A hari ke-8. Mengapa kita memilih aktivitas yang paling lama selesai atau EF yang paling besar? Ini karena aktivitas D ini baru bisa kita mulai setelah aktivitas A, B, dan C ini selesai. Jika kita menggunakan EF yang A, yaitu selesai pada hari ke-8, maka aktivitas C ini belum selesai. Ya, sedangkan aktivitas D ini syaratnya A, B, dan C ini selesai. Jadi jika hari ke-8 itu aktivitas B itu sudah selesai, sedangkan aktivitas C belum selesai. Jika aktivitas C belum selesai, maka otomatis aktivitas D belum selesai, belum bisa kita mulai. Jadi di sini kita ambil dari pilihan EF yang paling besar yaitu 10, kita masukkan menjadi ES aktivitas D. Kita tambahkan dengan durasi menjadi hari ke-35 untuk EF dari aktivitas D. Lalu aktivitas E itu memiliki aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas D dengan durasi 6 hari. Jadi ES-nya 35, kita tambah 6, jadi 41. Jadi aktivitas E ini bisa selesai paling cepat di hari ke-41. Lalu aktivitas F, aktivitas pendahulunya adalah aktivitas E dengan durasi 48 hari. Jadi EF dari aktivitas E, kita jadikan ES dari aktivitas F, yaitu 41, kita tambahkan dengan durasinya 48 hari, menjadi selesai paling cepat, atau EF-nya menjadi hari ke-89. Lalu aktivitas G memiliki aktivitas pendahulunya sama dengan aktivitas F, yaitu aktivitas E, namun durasinya 72 hari. Kita isikan di sini 41 sesuai dengan EF pada aktivitas E. Jadi aktivitas G ini kita mulai paling cepat pada hari ke-41. Lalu kita tambahkan dengan durasi 72 hari. Maka aktivitas G ini bisa selesai paling cepat pada hari ke-113. Selanjutnya adalah aktivitas H. Aktivitas H ini memiliki aktivitas pendahulu yaitu aktivitas F dengan durasi 30. Lalu di bawahnya ada aktivitas I yang sama-sama memiliki aktivitas pendahulunya aktivitas F, namun dengan durasi masing-masing 30 dan 25.
Di sini kita masukkan EF aktivitas F menjadi ES aktivitas H dan aktivitas I. Jadi sama-sama 89 di hari ke-89. Untuk yang H kita tambahkan dengan durasi 30 hari menjadi selesai paling cepat di hari ke-119. Dan yang I durasinya 25, jadi ES kita tambahkan durasi menjadi selesai paling cepat di hari ke-114. Nah, aktivitas yang terakhir adalah aktivitas J. Aktivitas J juga memiliki 3 buah aktivitas pendahulu, yaitu aktivitas H, I, dan G, dan durasinya adalah 35 hari. Sama dengan aktivitas D tadi, untuk ES dari aktivitas J ini, kita pilih EF dari aktivitas pendahulunya yang paling besar. EF aktivitas H itu adalah 119 hari, aktivitas I ini 114 hari, dan aktivitas G 113 hari. Jadi kita pilih yang EF dari aktivitas H, karena pada hari ke-119 itu aktivitas I sudah selesai, aktivitas G sudah selesai, dan aktivitas H sudah selesai. Karena ketiganya sudah selesai, maka aktivitas J bisa kita mulai pengerjaannya. Jadi kita masukkan 119 ditambah dengan durasi menjadi 154 hari. Karena kita sudah selesai melakukan dengan metode forward ini, kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi jawabannya adalah 154 hari. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian diagram dengan metode backward, yaitu kita akan mengisi diagram ini dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Untuk pengisian LS atau latest start-nya yaitu LF dikurang durasi. Jadi untuk aktivitas J ini LF-nya adalah 154 dikurang 35 menjadi 119. Untuk aktivitas pendahulunya ini ada 3. Jadi tinggal kita masukkan LS dari aktivitas J ini menjadi LF dari aktivitas pendahulunya. Jadi untuk aktivitas J ini LF-nya 119 dikurang durasi, maka latest start-nya adalah hari ke-47. Lalu untuk aktivitas H 119 dikurang durasi menjadi hari ke-89. Dan aktivitas I latest finish-nya hari ke-119 dikurang durasi, maka latest start-nya adalah hari ke-94. Nah, di sini kan juga terdapat dua pilihan latest start-nya dari aktivitas H dan I untuk mengisi latest finish dari aktivitas F. Ini adalah kebalikan dari metode forward tadi. Jika terdapat dua pilihan dalam metode forward, kita mengambil yang paling besar. Sedangkan untuk backward, jika terdapat lebih dari satu pilihan, maka kita mengambil yang paling kecil. Maka di sini di antara 94 dan 89 kita ambil yang latest start dari aktivitas H, yaitu hari ke-89. Kita jadikan dia latest finish dari aktivitas F. Jadi pada aktivitas F, LS-nya adalah LF dikurang durasi menjadi 41. Untuk aktivitas E ini juga terdapat dua pilihan, yaitu 47 dan 41. Jadi kita ambil yang paling kecil yaitu 41. Kita jadikan dia LF dari aktivitas E dikurang durasi, maka aktivitas E ini bisa selesai paling lama, maksudnya bisa dimulai paling lama pada hari ke-35. Begitu juga dengan aktivitas D, LF-nya 35 dikurang durasi menjadi hari ke-10 untuk LS-nya. Untuk aktivitas A, B, dan C ini kita masukkan LF-nya 10 sesuai dengan LS yang D.
Untuk aktivitas B juga 10 dan C juga 10. Untuk aktivitas A durasinya 8, jadi 10 kurang 8 jadi 2. Jadi kesimpulannya pada aktivitas A ini, aktivitas ini bisa kita mulai paling cepat di hari ke-0. Sedangkan bisa kita mulai paling lama atau paling lambat pada hari kedua. Jadi ada tenggang waktu 2 hari untuk penundaan pekerjaannya. Lalu aktivitas B durasi 7 hari, jadi LF dikurang durasi menjadi 3. Dan sedangkan untuk yang C, LF-nya 10, durasinya 10, maka LS-nya menjadi 0, sama dengan ES-nya. Jika kita, maaf, untuk ya, jadi kita sudah selesai melakukan pengisian untuk forward dan backward. Jadi di sini pada diagram ini kita akan menemukan akan terdapat ES dan LS-nya itu sama. Seperti aktivitas C ini, untuk ES-nya 0 dan LS-nya juga 0. Untuk LS-nya sama 10, sama dengan yang LF-nya 10. Maka jika kita menemukan yang sama ini, maka itu disebut dengan aktivitas kritis. Aktivitas kritis itu adalah aktivitas yang pengerjaannya itu tidak boleh ditunda. Jika dia selesai pada hari ke-10, maka aktivitas kritis berikutnya juga harus dilakukan atau dimulai pada hari ke-10. Di sini saya sudah memberikan tanda yaitu aktivitas-aktivitas kritis tersebut ditandai dengan panah yang berwarna biru. Jadi kita sudah dapat menjawab pertanyaan ketiga, yaitu menentukan lintasan kritis pada diagram per NCPM. Pada diagram ini aktivitas kritisnya adalah aktivitas C, D, E, F, H, J. Jadi di sini kita sudah selesai membuat diagram per NCPM. Nah, di sini pada soal kedua ini kita juga diminta untuk membuatkan diagram precedence diagram dari aktivitas di dalam tabel ini. Nah, saya juga sudah selesai membuatkan precedence diagramnya. Untuk pengisiannya itu hampir sama dengan diagram per NCPM. Bedanya di sini terdapat SL atau slack. Jadi slack ini adalah selisih dari earliest start dan latest start dari aktivitas tersebut. Ini semuanya sama dengan per NCPM, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Saya akan menjelaskan slack-nya saja. Untuk aktivitas A itu ES-nya adalah 0 atau hari ke-0, sedangkan LS-nya 2. Jadi selisih di antara 2 dan 0 itu adalah 2. Jadi selisih hari atau bisa kita katakan dapat ditunda itu 2 hari. Untuk aktivitas B, SL-nya 3, aktivitas C itu 0. Jadi aktivitas kritis pada precedence diagram ini ditandai dengan SL-nya yang bernilai 0. Untuk aktivitas D, SL-nya juga 0, jadi D adalah aktivitas kritis. E juga 0, F 0. Aktivitas G itu memiliki slack-nya 6 hari. Aktivitas H itu 0. Aktivitas I 5 hari. Dan aktivitas J itu hari ke-0. Jadi jadi di sini sudah saya tandai juga untuk aktivitas kritisnya. Yaitu aktivitas kritisnya tentunya sama dengan diagram per NCPM tadi karena menggunakan data dari tabel yang sama. Yaitu aktivitas C, D, E, F, H, dan J. Jadi kita sudah selesai membuatkan precedence diagramnya dan menjelaskannya. Jadi ini adalah result atau hasil dari pertanyaan-pertanyaan dari tabel tadi.
Yang A, pertanyaan tadi adalah menanyakan durasi totalnya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 154 hari. Lalu yang B adalah menentukan jalur kritis. Jadi jalur kritisnya adalah C, D, E, F, H, J. Yang C adalah yang D adalah menganalisa hasil yang diperoleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut dan apa manfaatnya diketahui jalur kritis. Nah, jalur kritis itu adalah atau lintasan kritis adalah lintasan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang pengerjaannya tidak boleh ditunda. Jika ada penundaan terhadap aktivitas tersebut, maka berisiko memperpanjang durasi total dari proyek. Lalu ini adalah yang D, manfaat mengetahui jalur kritis. Jadi manfaat kita mengetahui jalur kritis ini yang pertama adalah kita bisa memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Lalu yang kedua adalah kita dapat menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan atau mendapat prioritas dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Lalu yang ketiga adalah menginformasikan aktivitas non-kritis, di mana sumber dayanya dapat dialihkan untuk mempercepat jadwal proyek. Jadi sampai di sini saja presentasi saya mengenai diagram per NCPM dan precedence diagram. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata yang membingungkan atau lainnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.